Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Surejure Children. Anime ini rilis tahun 2017. Genrenya komedi, romance, school, sama shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan cuaca saat itu sangat dingin. Ada cowok bernama Takase dapat panggilan dari cewek yang ia sukai. Dia yakin kalau Takase bakalan ditembak. Pas dia bertemu nampak banyak diemnya. Alhasil Takase kedinginan. Tak lama setelah itu barulah si cewek berbicara, tapi dia melemparkan pertanyaan. Apakah Takase menyukai cewek lain? Padahal Takase sendiri sukanya sama itu cewek doang. Cuma dia kagak mau mengakuinya. Takutnya dia yang nantinya nembak. Malah itu cewek nganggep si Takase suka sama cewek lain. Nah karena udah terlalu lama di sana, Takase mau memutuskan buat pulang aja. Tapi si cewek menahannya dan mengajak ketemuannya lagi besok. Anehnya sebelum pergi, orang itu spoiler mau nembak si Takase. Di sisi lain ada ketua kelas yang pemalas. Dia suka menyuruh bawahannya untuk mengerjakan tugasnya. Apalagi itu cewek centil banget, selalu menggoda cowok polos seperti dia. Pakai acara nembak segala tanpa pikir panjang. Otomatis yang polos rasanya langsung ke hati kan, ya baper lah intinya gitu. Tapi itu cewek belum puas, dia bakalan mengatakannya dengan seserius mungkin. Pas bilang dengan serius, si cowok auto lebih baper lagi. Dan si cewek malah ngakak, lihat mukanya yang seperti itu. Lantas si cowok juga jadi kagak enak, di pikirannya udah serius malah dibercandain seperti itu. Terus ada ketua OSIS bernama Akagi yang memergoki cewek yang lagi ngerokok di belakang sekolah. Si Akagi ini sebenarnya bingung mau ngapain. Dia belum pernah yang namanya merasakan jatuh cinta. Tanpa ragu-ragu dia pengen minta kiss ke si cewek itu. Cewek berandalan itu auto sok-sokan doang, mau-mau terus. Seakan-akan udah pengalaman. Dia minta bayaran sama Akagi. Sama si Akagi pun dikasih. Tapi itu cewek masih gemeteran seperti itu. Akagi langsung aja ngetes. Kalau berhasil dia bakalan jadiin cewek tersebut pacarnya. Pas pertama gagal karena bau katanya mulutnya. Pas yang kedua barulah lancar jaya. Akagi pun langsung menyukainya dan menjadikan pacarnya asalkan dia berhenti merokok. Di sisi lain ada cewek bernama Sasahara yang masuk klub bersama kakak kelasnya. Dia selalu saja mengatakan perasaannya kepada kakak kelasnya itu setiap saat, seakan-akan itu perkataan omong kosong. Ditambah kakak kelas tersebut sangatlah dingin seperti itu. Mereka bakalan ke suatu tempat untuk melihat bintang untuk terakhir kalinya sebelum si kakak kelas itu lulus. Si Sasa pengen ngungkapin perasaannya kali ini dengan serius, tapi ya gitu, kakak kelasnya dingin banget. Malah minta si Sasa tanya jawab. Di situ Sasa cuma bisa terdiam, lalu dia mengingat kembali masa-masa dia dengan kakak kelasnya itu selama 2 tahun ini. Dia nangis pada saat itu, lalu si kakak pengen si Sasa nembak si kakak untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Pas dia ungkapkan, respon si kakak kelasnya cuma seperti itu, ya sudahlah ya. Singkat cerita, di tahun ajaran baru ada bocil adiknya Furuya yang mau bertemu dengan kakaknya. Bocil tersebut sangat tidak suka kalau kakaknya deketan dengan cewek lain selain dia. Kakaknya udah ngasih tahu kalau itu cuma teman sekelasnya doang, tapi ceweknya ini centil mancing-mancing kedua orang itu. Furuya juga berasa kagak mau membuang cewek yang suka kepadanya. Ya walaupun dijahili terus tapi susah buat menolaknya, sehingga si bocil marah seperti itu. Bocil tersebut memaksa kakaknya untuk tetap tidak boleh dekat-dekat dengan cewek lain. Namun tetap aja si Furuya ini kagak mau diatur-atur dan si bocil kena skakmat sama si cewek. Di sisi lain ada cowok bernama Kaga yang mirip banget sama Link mukanya. Dia sampai saat ini belum ikutan apa-apa dan belum menemukan apa yang dia sukai. Nah kebetulan ada si Sasa nawarin masuk klub astronomi. Nampak si Sasa ini tidak begitu baik dalam menyampaikan sesuatu. Apalagi dia kagak mengerti tentang pelajaran klub yang dia masuki. Tapi Sasa terus mempercayakan kepada si Link buat masuk. Ya walaupun anggotanya dia doang, tapi Sasa terus berusaha menceritakan kegiatan-kegiatan dia di klub tersebut.
Sampai-sampai si Ling merasakan dari cerita tersebut ada yang masuk ke hati dia. Si Ling merasa kalau inilah pilihan yang tepat, yaitu masuk klub astronomi. Hingga akhirnya si Ling pun ikutan di klubnya si Sasa, emang gak jelas linglung. Sementara itu ada cowok bernama Goda. Dia duduk bersebelahan dengan cewek bernama Kamine. Cuma cewek tersebut terlihat seperti kagak suka sama si Goda, bahkan meliriknya saja seperti kagak mau. Jadinya si Goda tadinya mau pulang duluan, tapi sama si Kamine ditahan. Katanya kontak lensanya hilang. Dia menghilangkannya tanpa disengaja, tapi dia pengen dicariin. Alhasil sama si Goda dicariin. Di tengah itu Goda curiga dengan si Kamine yang diem terus. Apakah ada sesuatu yang dia ingin bicarakan? Si Goda udah siap melakukan apa aja. Kamine merasakan kalau si Goda ini baik. Goda sendiri kagak ngerti maksudnya apaan. Sebelumnya dia memberikan catatannya kepada si Kamine. Lantas Goda kagak tahu lagi harus gimana. Akhirnya dia kembali mencari kontak lensanya lagi. Namun tiba-tiba aja si Kamine meminta jawaban. Goda gak ngerti lagi dong. Kamine pengen tahu perasaan Goda kepada si Kamine seperti apa. Goda langsung aja ngomong kalau dia sebenarnya kurang bisa memahami cewek. Jadi itulah dia. Tapi belakangnya kayak ngajakin pacaran gitu. Lantas Kamine pun berasumsi kalau mereka pacaran. Goda yang belum ngerti pun jadi ngikutin arus aja. Cuma pas si Kamine menyampaikan sukanya sama si Goda, dia auto langsung gemeteran. Terus ada cerita lagi cewek bernama Takano yang kepegung hujan. Kagak bisa pulang karena kagak bawa payung. Untungnya ada Sugawara meminjamkan payungnya kepadanya. Sedangkan dia pergi hujan-hujanan, tapi ujungnya tetap mereka pulang berdua. Sugawara udah kagak enak pulang berdua seperti itu, beda dengan si Takano yang terlihat biasa saja. Sugawara wanti-wanti takut ada cowok yang menyukai si Takano, tapi katanya kagak ada. Walaupun ada yang menembaknya, sama dia bakalan dia tolak. Lantas Sugawara yang suka sama dia langsung stuck. Tapi di situ dia mencoba mau mengungkapkan perasaannya sama si Takano, tapi keburu busnya datang. Jadi kagak jadi dia sampaikan. Karena kagak mau sia-sia, Sugawara masuk ke dalam bus juga, lalu dia menyampaikan perasaannya. Tapi apa? Cewek tersebut malah mengartikannya ke hal yang lain. Lantas si Sugawara pun auto lemas, beda dengan cewek tersebut yang terlihat adem ayem. Singkat cerita ada anak bernama Chiaki, dia sedang dekat dengan cewek bernama Kana. Kerjaan mereka berdua selalu saja rusuh. Si cewek berasa pacaran sama Chiaki itu hambar, bahkan belum pernah kissehan sama sekali. Padahal udah 1 tahun pacaran. Tapi itu orang berdua masih sering bercanda sampai akhirnya pulang sekolah karena memberikan kode terus kepada si Chiaki. Supaya bisa berhubungan lebih intim lagi. Coba si Chiaki ini bercanda terus. Nah di sana pas Kana mengajak buat kisse, si Chiaki menolaknya. Malah dia menyarankan Kana untuk mencium orang yang dia sukai. Jadi selama ini si Chiaki kagak ngeh kalau dia pacaran sama si Kana. Padahal dia menyetujui ketika si Kana menembaknya. Dikira dia itu cuma bercandaan. Lantas si Kana auto sedih mendengar itu. Perjalanan setahun benar-benar penuh dengan kepalsuan. Kana auto menangis. Nah di situ juga Chiaki ngajakin pacaran beneran. Kebetulan dia juga pengen pacaran sama si Kana. Akhirnya semuanya selesai, tinggal gimana kelanjutannya. Terus ada cewek bernama Matsura yang urusan percintaannya suram banget. Barusan dia habis ditolak sama seorang cowok. Ketika dia mau bolos, kakak kelas bernama Kitaro memberhentikannya. Ini orang kelihatannya sombong banget, sok keren gitu. Dia juga awalnya pengen menghibur si Matsura, tapi malah bikin dia kesel kayak gitu. Dia masih terus memberikan bacotannya kepada si Matsura. Dikira Matsura bakalan tahan, taunya balik lagi. Di sisi lain ada cowok culun bernama Yamane yang diajak bicara dengan cewek yang disukainya bernama Kurihara. Dia nampak gugup banget seperti itu, tapi Kurihara mengajak si Yamane ini untuk ketemuan pada hari Minggu nanti. Yamane pun kagak bisa menolaknya. Pada hari Minggu Yamane datang di pertemuan. Dia ingat sewaktu pertama membantu si Kurihara dari orang yang kagak jelas. Kurihara suka sama si Yamane ini, mungkin dari situ.
Dan juga sering sebut juga. Tak lama Kurihara pun datang dengan pakaian yang berbeda yang membuat si culun makin gugup. Karena takut kagak jelas, si Kurihara mengajak untuk makan, dia yang bakalan traktir. Tapi si culun nyaraninnya yang kagak cocok buat orang kencan. Jadi Kurihara yang bakalan pilih. Pas dipilihin si culun malah lebih kagak enak lagi di sana. Apalagi si Kurihara ini terus menuju si culun sampai dia kagak berkutik mau ngomong apaan. Sampai akhirnya Kurihara mau mengajak si culun buat pacaran. Tapi si culun pikirannya udah banyak banget campur aduk. Jadinya dia pencet bel mesen biar gugupnya hilang. Sore harinya Takano harus piket karena yang tugasnya udah pulang. Di sana ada Sugawara yang mau nolongin. Nah, di sana terjadilah saling berbicara. Cuma ada miskomunikasi antara kedua orang itu. Yang cowok ngomongnya apa, si cewek nanggepinnya apa. Jadi tidak sinkron. Ketika Sugawara menghubungkan omongannya itu kepada sebuah hubungan, tapi si cewek malah beranggapan omongan mereka tadi soal kebersihan. Sugawara auto kagak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma terima aja dah dengan pernyataan si cewek. Cerita berlanjut kepada Chiaki dan Kana. Kali ini mereka lagi nugas di rumah si Chiaki. Namun sialnya Chiaki ketahuan punya majalah dewasa. Jadi Kana pun kagak mau meneruskan belajarnya. Dia minta mending mempraktikannya secara langsung daripada lihat gituan. Chiaki nolak keras karena masih terlalu bocil. Tapi Kana minta cuma kisah aja karena belum pernah juga. Alhasil sama si Chiaki dijabanin. Cuma ada aja halangannya, si Chiakinya pengen boker coba. Si Kana pun langsung melepaskan pakaiannya lalu menyuruhnya untuk mematikan lampunya. Di sini harusnya waktu yang pas. Walaupun ada kekurangan tapi Kana minta gas terus. Jadinya si Chiaki mau gas aja. Tapi tiba-tiba aja mereka ketahuan sama emaknya si Chiaki. Apalagi ini sampai 2 kali. Ditawarin pil pula sama emaknya. Mendukung sekali emak yang satu ini, GG lah. Setelah itu si berandalan atau Kaiji ini lagi asem. Kata bahasa yang suka merokok. Dia pengen merokok. Semenjak dia pacaran sama si Akagi, dia berhenti merokok. Dan aneh juga kenapa dia mau digituin. Alhasil dia pun ke belakang sekolah untuk bertemu dengan Akagi. Untuk minta penjelasan kenapa dirinya bisa diatur-atur sama si Akagi ini. Apalagi dia juga kagak mau pacaran sama si Akagi yang secara tiba-tiba gitu aja. Kisah sekali katanya kagak bisa memastikan. Akagi terus menjawab semua lontaran omongan si Kaiji. Sampai akhirnya Kaiji menanyakan sejauh mana dia mengenal si Kaiji. Tanpa dia duga si Akagi ini sering melihat si Kaiji kesehariannya. Dari situ Kaiji udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Akagi udah merdeka. Cuma itu cewek masih belum pengen kalah. Hingga akhirnya Akagi mencoba meyakinkannya lagi kalau dia suka sama si Kaiji. Dia ngajak pacaran beneran dan akhirnya keterima. Di sisi lain Furuya kebingungan. Dia udah lama menggantung si Minagawa karena sebelumnya dia menembak si Furuya. Cuma dia belum bisa memberitahu jawabannya. Pas orang yang ngedeketin nampak Furuya masih ketakutan. Secara ini cewek suka bercanda. Alhasil si cewek pun akhirnya menyerah gitu aja. Karena tak kunjung dapat jawaban. Tapi dia meminta kontak si Furuya. Nah di sana Furuya auto merasa bersalah karena menunda-nunda dan membuat si Minagawa marah. Tapi tak lama Minagawa menchat si Furuya. Ternyata dia cuma ngeprank. Biar diliatin terus sama si Furuya. Sementara itu Takano dititipi surat buat si Sugawara. Kebetulan mereka mau pulang bareng. Sugawara udah seneng dapat surat. Dikira dari Takano, ternyata bukan. Dia langsung menolaknya dan mengakui kalau dia sukanya sama orang lain dan juga dia pernah menembaknya. Cuma orangnya kagak ngeh. Ini Takano masih belum sadar juga kalau orangnya itu dia. Sugawara nanya kalau dia nembak si Taka gimana. Tapi dianya kagak mau. Dia menyarankan untuk sambil dipeluk aja gitu. Tapi si Sugawara nawarin begitu. Dia juga kagak mau, kan gaje ya. Dikira bohongan kan. Alhasil dia pun pulang aja. Sugawara udah gregetan. Di tengah jalan akhirnya Sugawara merasa kalau dia bakalan menyerah untuk menembak si Takano ini. Lalu dia memberikan semangat kepadanya dan pergi dari situ. Tapi Takano merasakan kalau semisal beneran si Sugawara menembaknya.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.